Yo, balik lagi. Sekarang kita akan bahas tentang jaringan hewan. Nah, kalau di layar ini yang kalian lihat, ini adalah sel hewan. Beda sama sel tumbuhan yang tadi bentuknya kotak-kotak. Sel hewan itu cenderung oval bentuknya. Dan ada organel-organel khas sel hewan yang gak ada di sel tumbuhan. Antara lain, ada yang namanya lisosom, ini yang kalian buat tabel perbedaannya tuh, sel hewan dan sel tumbuhan ini loh bedanya gitu ya. Sel hewan punya lisosom, kemudian sel hewan itu punya vakula yang kecil. Kalau tadi vakulanya besar, ini vakulanya kecil ya. Terus dia juga punya yang namanya sentrosom. Nah, itu adalah perbedaan dari sel hewan dengan sel tumbuhan gitu ya. Fungsi-fungsinya kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu-lalu ya. Formatnya hilang. Kenapa nggak bisa? Nah, setelah kita belajar sel hewan dan sel tumbuhan gitu. Ini dia jaringan hewan. Kok jelek ya gambarnya ya. Sekarang kita lihat jaringan hewan. Apa aja jaringan hewan? Gambarnya kurang bagus, susah nyarinya. Oke. Jaringan hewan yang pertama yang membuat hewan itu bisa bergerak itu adalah otot. Ada otot halus, ada otot lurik yang ada di tulang-tulang dia, otot jantung di organ peredaran darah dia, dan otot halus di organ pencernaan ya. Ini tanda panahnya di usus. Kayak gitu. Terus kalau otot lurik, tanda panahnya tuh di tulang. Kalau otot jantung, tanda panahnya ya di jantung, di alat peredaran darah dia. Itu jadi yang membuat organ-organ itu bisa bergerak ya, berdenyut dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya jaringan saraf, yang membuat hewan-hewan itu punya insting dan bisa merasakan sakit sama kayak manusia. Jadi kalau manusia yang nggak peka, yang nggak punya rasa sakit, berarti dia nggak memiliki jaringan saraf gitu ya. Oke. Lanjut, ada yang namanya jaringan epitel. Jaringan epitel itu fungsinya untuk melindungi, letaknya di kulit ya, melindungi. Epitel juga macam-macam, ada yang melindungi di luar itu kulit, melindungi organ pencernaan itu epitel lagi, kemudian juga ada epitel yang ada di organ dalam ginjal, macam-macam epitel. Intinya epitel itu untuk melindungi ya. Kelanjutannya ada jaringan darah. Darah kan pada manusia kalian pasti pernah ingat yang namanya sel darah merah, sel darah putih, SDP, keping darah, pernah dengar dong ya. Sama plasma darah. Itu adalah beberapa komponen dari jaringan darah ya. Sel darah merah ngangkut oksigen, sel darah putih ngangkut pembunuh-pembunuh kuman gitu kan. Keping darah kalau misalnya ada luka, dan juga plasma darah yang mengedarkan sari makanan ya, kalau kalian masih ingat tuh pelajaran SD. Selanjutnya ada yang namanya jaringan ikat. Sesuai dengan namanya ya, jaringan ikat. Fungsinya itu menyatukan atau mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lain, sehingga tubuh kita bisa bersatu gitu ya, bagian-bagian yang enggak saling cerai-berai gitu ya. Jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu contohnya jaringan lemak. Jadi lemak ya. Lemak itu melindungi, kalau kamu pernah buka kulitnya ayam yang mentah, di bawahnya itu ada lemak warna kuning, baru habis itu kamu ketemu daging. Nah, daging itu adalah ototnya si ayam gitu ya. Sementara kulit itu kan tadi jaringan epitel. Jadi menghubungi jaringan epitel dengan jaringan otot, sebelumnya itu ada lemak, ada jaringan ikatnya disatukan gitu. Ada lagi jaringan ikat yang sifatnya keras, contohnya tulang. Nah, tulang itu menyatukan beberapa jaringan, contohnya jaringan tulang yang satu, jaringan otot yang satu dengan otot yang lain itu diikat sama jaringan tulang, atau jaringan tulang itu menyatukan, ada jaringan syaraf, ada jaringan darah di sana, seperti itu ya. Jadi judulnya jaringan ikat, menyatukan atau mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lain. Kurang lebih seperti itu mengenai jaringan pada hewan.